Oke, kami dari kelompok satu di sini akan memulai podcast dengan tema kualitas sebagai alternatif peningkatan daya saing. Di sini kami kelompok satu yang terdiri dari 5 anak. Yang pertama ada Naufal Hanifah Saudi, saya sendiri Sakit Naufal Faiz, kemudian Fandi Agustin, Preti Meliana, dan Lutfia. Dan selanjutnya mari kita bahas tentang kualitas sebagai alternatif peningkatan daya saing dari kelompok satu. Jadi gini, pada dasarnya kan setiap perusahaan itu memiliki faktor persaingan. Menurut kamu, faktor persaingan itu apa sih? Menurut Porter, yaitu persaingan dalam industri yang sama, bargaining power pemasok, bargaining power pembeli, ancaman pendatang baru. Ya kita tahu di era sekarang ancaman pendatang baru sangat mengkhawatirkan, apalagi sekarang ini kalau ada bisnis yang berjalan pasti ada pesaing yang luar biasa ketat akan bermunculan. Kemudian ancaman dari produk substitusi. Produk substitusi itu seperti kayak gini, seumpama ada sabun bisa digantikan dengan barang yang lain yang fungsinya sama dengan sabun namun berbeda merek dan produksinya. Seperti itu untuk penjelasan dari Porter. Dalam perubahan budaya ada penolakan dong, nggak mungkin semua perubahan budaya kita terima mentah-mentah. Dan juga apa sih langkah-langkah untuk mengatasi dari penolakan perubahan budaya tersebut? Yang pertama, mengadopsi paradigma baru yang mendukung perubahan. Yang kedua, memahami persoalan para penentang potensial. Yang ketiga, melaksanakan strategi pengembangan perubahan. Dalam peningkatan daya saing, komponennya itu ada apa aja? Yang pertama ada kebijakan industri, yang kedua ada teknologi, dan yang ketiga ada sumber daya manusia. Yang pertama kebijakan industri merupakan insentif yang dapat mendorong bisnis untuk meningkatkan daya saing. Dan yang kedua ada teknologi sendiri merupakan penjelmaan secara fisik dari suatu pengetahuan. Yang ketiga ada sumber daya manusia sangat berpengaruh dan merupakan faktor yang penting dalam suatu penunjang daya saing. Buku yang pernah saya baca, jadi budaya kualitas itu sebagai penunjang daya saing. Jadi budaya kualitas itu apa sih? Budaya kualitas sendiri itu adalah suatu sistem atau nilai organisasi yang menghasilkan suatu lingkungan yang kondusif bagi suatu perusahaan yang dapat membentuk dan memperbaiki sistem atau kualitas secara terus-menerus. Oh, jadi seperti itu. Daya saing juga penting loh dalam sistem perekonomian yang global dan saling terkait. Gitu. Kalau dalam suatu negara, cara untuk mengukur atau ukuran status daya saing yang sering digunakan itu apa aja sih? Untuk itu yang pertama ada standar hidup, biasanya berupa GNP atau Gross National Product. Yang kedua ada investasi, yang ketiga ada produktivitas pemanufakturan, dan yang keempat ada perdagangan. Oh, jadi keempat faktor itu menjadi satu ukuran dalam status daya saing yang sering digunakan dalam suatu negara. Iya, itu merupakan indikator yang sering digunakan. Kalau budaya kualitas sebagai penunjang daya saingnya sudah diterapkan dan daya saingnya juga sudah meningkat, suatu perusahaan juga dapat bersaing di pasar global dengan standar-standar yang berlaku. Nah, salah satu standar yang paling penting itu adalah ISO 9000. Emang ISO 9000 itu apa sih? ISO 9000 itu adalah suatu rangkaian dari 5 standar mutu internasional. Oh, kayak gitu. Iya. Manfaat yang didapat oleh perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISO 9000 itu apa?
Manfaat yang diperoleh perusahaan itu adalah akses yang lebih besar untuk memasuki pasar luar negeri dan memiliki kesesuaian dengan pemasok dari luar negeri itu sendiri. Tentunya perusahaan yang tadi sudah mendapatkan sertifikat ISO 9000 dan bersaing di pasar internasional dengan daya saing yang sudah meningkat akan dipandang sebagai suatu sistem keseluruhan yang terdiri dari berbagai aktivitas, yaitu perancang, pembuatan, pemasaran, pendistribusian, dan pelayanan purna jual terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, gimana sih menggambarkan semua aktivitas yang disebutkan tadi itu? Semua aktivitas itu dapat digambarkan dengan menggunakan value chain. Nah, value chain sendiri itu merupakan serangkaian aktivitas yang relevan dalam proses pengadaan, penyimpanan, penggunaan, transformasi, dan disposisi sumber daya, dan dimulai dari value chain pemasok sampai value chain pembeli. Pasti ada dong aspek utama dalam meningkatkan laba suatu perusahaan dalam value chain. Apa aja sih? Ada 4 aspek utama untuk peningkatan laba perusahaan. Yang pertama itu keterkaitan dengan pemasok. Yang kedua, keterkaitan dengan pelanggan. Yang ketiga, keterkaitan proses dalam value chain suatu unit bisnis. Dan yang keempat adalah keterkaitan antar value chain unit bisnis yang ada dalam perusahaan.